Jalan hidup kami yang lama, Tuhan. Biar pada pagi hari ini segala pujian yang kami naikkan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami berterima kasih atas pemeliharaan Engkau sepanjang minggu ini, Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami boleh ada, seperti kami ada dan hadir di dalam ruang Tuhan, di rumah-Mu, di ruang yang tempat yang kudus ini. Biar hadirat Tuhan di atas sifat anak-anak. Kami tahu banyak persoalan yang kami hadapi di ruang-ruang Tuhan. Tapi sejak kami masuk di sini ruangan ini, Engkau sudah membersihkan hati kami. Segala kami akan tujukan mendengar suara itu. Tuhan, pakailah lidah mulut bibir hamba-Mu yang hina ini, yang tidak layak, tapi Engkau layakkan pada pagi hari untuk menyampaikan firman-Mu. Urapilah segala firman, biar yang berbicara ini bukan kami lagi, tapi Engkau yang berbicara lewat pertolongan Roh Kudus. Engkau membutuhkan dan menguatkan setiap sidang jemaat-Mu pada hari dan umat-Mu, sehingga kami pula membawa berkat di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami sudah menyembah, sudah menaikkan dan meninggikan, memuji Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Kami tiba saatnya untuk duduk diam, mendengar suara dari firman. Oleh sebab itu kami sekali lagi kuduskanlah Tuhan hati kami, supaya kami layak menampung segala firman yang kami dengar, supaya kami membawa dan tinggal diam Engkau di dalam hati. Terima kasih Tuhan. Kami balaskan doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus kami doakan dan mohon. Haleluya. Semua katakan amin. Selamat pagi, selamat datang, kasih dalam Kristus Yesus. Kalau pagi hari ini kami memuji dan memuliakan Tuhan, semua dari awal pujian yang diangkat, semua untuk meninggikan Tuhan. Kami surrender, kami menyerah ke dalam tangan pujian-pujian ini, karena hanya di dalam Engkau kami berjalan menurut apa yang Kau pimpinkan. Firman Tuhan yang kami sampaikan hari ini sesuai janji kami tentang tabernakel, tapi sebelumnya itu saya ingin berkata kepada saudara, tiap firman yang disampaikan di sini semua bukannya hanya terdiri dari pasal-pasal, tapi adalah bagian daripada satu dengan lain saling ikat. Minggu yang lalu kita mendengar firman dari Pastor Pat yang mengatakan tidak semua roh berasal dari Allah. Ujilah roh itu, sehingga kami seperti firman Tuhan itu sebagai satu demi satu sebelum kami menyatakan sudah tersusun di dalam firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, kalau saya ingin menyampaikan pengajaran tentang tabernakel, ini bukan pengajaran dari suatu aliran gereja atau dari organisasi, tapi pengajaran ini ada tertulis di dalam Alkitab. Semua aliran dominasi gereja Protestan, Pentakosta, apa saja bisa mempelajari ini. Kebetulan dengan kemurahan Tuhan, saya dapat pelajaran ini sekian puluh tahun yang lalu. Dan Pak Pastor Ray waktu itu katakan, coba sharingkan. Ya, saya mencoba menyaringkan. Ini saya akan sharingkan pada hari ini mungkin dengan waktu yang terbatas. Ya, waktu yang diberikan memang antara 40 30 sampai 1 Pak Ray tadi bilang 1 jam, dia bilang. Kita coba akan menyampaikan firman. Tabernakel itu dari bahasa, ini tabernakel dari bahasa Inggris. Tabernakel yang saya tulis itu adalah dari bahasa Dutch, bahasa Belanda sebenarnya. Tabernakel berasal dari dua suku kata dalam bahasa Ibrani, yaitu ohel, tenda atau kemah, dan miskan, tempat kediaman. Jadi arti tabernakel adalah kemah, tempat kediaman Tuhan. Tabernakel adalah tempat kemah kediaman Tuhan. Kenapa kita harus tanya, kenapa
Musa waktu itu diperintahkan Tuhan harus membuat tabernakel. Pada waktu itu Tuhan pasti punya rencana, di dalam rencana Tuhan untuk membawa umat Israel dalam perjalanan dari Mesir untuk ke tanah Kanaan. Karena di dalam perjalanan itu dia membutuhkan satu tempat di mana Tuhan berdwelling, atau tempat Tuhan untuk berbicara kepada bangsa apa yang harus dilakukan, apa yang harus bertindak. Karena perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu membawa orang tidak sedikit, saudara. 1,5 juta diperkirakan, hampir 2 juta orang yang dibawa di dalam perjalanan. Dan Tuhan tidak membawa jalan bangsa Israel langsung lewat Palestina, tapi dia memutar lewat tanah Laut Teberau. Oleh sebab itu Tuhan ingin mendidik. Firman Tuhan katakan di situ, jangan-jangan nanti kalau aku bawa melewati kota negeri Filistin, dia berperang, dia merasa kecewa dan takut. Alangkah baiknya aku kembali ke negeri Mesir. Oleh sebab itu Tuhan ingin melatih bangsa Israel untuk berperang. Mesir itu gambaran daripada dunia ini. 430 tahun kurang lebih bangsa Israel ada tinggal di Mesir. Kita harus tahu sejarahnya dulu. Jadi Israel waktu itu tinggal di Mesir oleh zaman di mana nenek moyang mereka yaitu Yusuf tinggal di Mesir sebagai orang penguasa di Mesir yang memerintah di sana di bawah Firaun, di mana Mesir waktu itu menghadapi suatu kelimpahan, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Dan waktu kelimpahan itu ada Yusuf yang dipakai Tuhan untuk menerjemahkan mimpi daripada Raja Firaun. Sehingga waktu itu Mesir di dalam kelimpahan makanan, ada kekeringan pada saat 7 tahun dia kelimpahan. Mesir penuh gudang-gudangnya dengan makanan. Dan 7 tahun kemudian sapi lembu-lembu yang kurus itu memakan lembu-lembu yang gemuk itu. Dan itu menggambarkan ada kekeringan sampai di luar Mesir. Dan itu juga mengakibatkan dari keluarga Yusuf yaitu Jacob atau Israel ada mengalami kekeringan. Sehingga itulah sejarah perjalanan sehingga Yakub orang tua daripada Yusuf datang ke Mesir untuk tinggal di sana. Dia membawa keluarga kurang lebih 70 keluarga dan tinggal di Mesir selama 400 tahun. Itu kurang lebih dia berkembang biak menjadi kira-kira 1 juta sampai 1,5 juta. Oke, itu sejarah. Nah, waktu Tuhan mengingat janji dia kepada nenek moyang dia bahwa dia ingin membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan air susu dan madu, maka dia genapin waktu bangsa Israel di bawah tekanan. Israel di bawah tekanan Mesir untuk membangun 2 kota, nama kota Piton dan Ramses, kota perbekalan yang dibangun oleh bangsa Mesir. Itu yang membuat bangsa Israel di dalam tekanan besar diperbudak. Mesir itu gambaran dunia. Apa yang menjadi gambaran Mesir itu sekarang bagi kita di dalam arti rohania? Mesir itu adalah gambaran dunia di mana kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, ada sekian miliar anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, di dalam tekanan. Makin hari makin dekat. Saudara-saudara kasih, kalau saudara kita sekarang hidup ada di dalam ruangan ini, kita hidup seperti yang kita di luar ada kehidupan yang luar biasa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi pada saat kita keluar, kita ketemu lagi dengan problem kehidupan. Masalah soal kehidupan nikah, persoalan hidup tangga kita, anak-anak kita, persoalan hidup kita dengan ekonomi kita. Banyak persoalan yang kita hadapi di luar. Oleh sebab itu, kita perlu adanya Tuhan. Mesir itu gambaran daripada dunia. Dan waktu Tuhan berjanji dan dia mengeluarkan pulang yang ke-10, dia akhirnya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, singkat cerita sekarang. Saya akan masuk. Apa tujuan mendirikan kemah? Kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah, atau yang tadi kita katakan tabernakel, atau kita nama kemah pertemuan itu, untuk Tuhan tinggal diam.
di tengah-tengah mereka. Di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dia melewati padang belantara, padang pasir yang panas waktu siang dan dingin waktu malam. Tidak ada satupun orang Israel kalau tanpa Tuhan dia akan sampai ke tanah Kanaan, karena dia pasti binasa. Oleh dia menghadapi musuh, binatang-binatang buas di padang belantara, juga mengalami dinginnya malam. Oleh sebab itu Tuhan butuh ada di tengah-tengah dia untuk bisa bangsa Israel terselamatkan sampai ke tempat tujuan. Oleh sebab itu Tuhan membuat suatu tempat yang dimana dinamakan sebutkan tempat kemah pertemuan atau kemah asyadat, kalau terjemahan lama mengatakan tempat pertemuan. Sanctuary ya bahasa Inggrisnya, itu untuk tinggal Allah itu, untuk berbicara langsung antara Allah dengan manusia. Yohanes 1 ayat pasal 1 dan 14 ayat kita coba baca. Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 demikian bunyinya, saudara sudah hafal juga. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi saudara, kalau dulu Allah berbicara langsung dengan Tuhan, sekarang Allah berbicara kita lewat firman. Kita anak-anak Tuhan, hari-hari terakhir ini kita harus dekat dengan Tuhan. Apa? Inilah firman-Nya. Pada awal mulanya firman. Saya berapa waktu lalu, waktu di tempatnya Pak Rudi, kita ada, ayo kita coba itu baca Alkitab ayat tiap hari. Saya perhatikan cuma ada satu yang setia sampai hari ini, ya Pak Alyong, ya terima kasih, engkau setia dalam perkara Tuhan akan memberikan perkara yang besar, ya. Dan ayat 14 demikian bunyinya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dwelling di antara kita, tinggal bertabernakal di dalam hidup kita. Dulu Allah bangsa Israel membutuhkan kemah. Kemah ini tidak ada artinya lagi sama sekali sekarang ini, karena barang-barangnya sudah tidak ada. Tapi arti daripada kemah, rahasia di belakang kemah, ada suatu rahasia yang tersembunyi yang Tuhan persiapkan dari zaman Musa sampai pada zaman Yesus. Sekarang Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dia katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudaraku kekasih, dia dan saudara tinggal di dalam kita. Yesus bertabernakal di dalam hati kita.